С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Halo, sahabat-sahabat Nen ID. Kali ini kita akan membahas konflik antara Rusia dan Ukraina. Konflik antara Rusia dan Ukraina kian hari kian semakin memanas. Konflik yang dimulai sejak 24 Februari 2022 ini hingga saat ini masih terus bergulir. Presiden Vladimir Putin sebelumnya memerintahkan pasukan militernya untuk melancarkan operasi khusus terhadap Ukraina. Serangan Rusia ke Ukraina terjadi karena banyaknya faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, apalagi jika ditinjau secara historis dan dirunut jauh ke belakang. Sejauh ini, Rusia dan Ukraina memiliki hubungan yang sangat baik. Namun di era Presiden Volodymyr Zelensky lebih pro dan dekat dengan negara-negara barat yang menjadi aliansi NATO. Lebih jauh lagi, anggota-anggota NATO membujuk supaya Ukraina bergabung untuk menjadi anggota NATO. Secara geografis, negara Ukraina adalah negara terakhir yang menjadi batas antara Rusia dengan negara-negara anggota NATO. Jika Ukraina bergabung dan menjadi anggota NATO, maka otomatis pangkalan militer NATO akan ada di negara Ukraina. Dan ini merupakan ancaman keamanan pertahanan negara bagi Rusia. Rudal-rudal NATO dapat ditempatkan di mana saja di dekat perbatasan negara Rusia dan Ukraina, dan itu dapat dengan mudah untuk menjangkau Moskow. Inilah kenapa Vladimir Putin tanpa ragu-ragu dalam menempatkan ratusan ribu pasukannya di perbatasan Ukraina. Ini semata-mata merupakan antisipasi atas ekspansi NATO ke arah timur dan reaksi Rusia atas hubungan yang semakin intensif antara NATO dengan Ukraina. Hal ini dibuktikan dengan NATO memberikan dukungan kepada Ukraina melalui memberikan peralatan militer, latihan militer, dan lain sebagainya. Selama konflik berlangsung, negosiasi beberapa kali dilakukan antara Rusia dan Ukraina. Negosiasi beberapa kali dilaksanakan di Belarusia, namun tidak membuahkan hasil, yang pada akhirnya tercapai negosiasi damai dan menghasilkan beberapa kesepakatan yang dilaksanakan di Turki. Namun fakta di lapangan, eskalasi konflik semakin meluas, serta Ukraina mendapat kiriman dan dukungan persenjataan secara besar-besaran dari negara-negara anggota NATO. Atas konflik inilah, Rusia tidak luput dari sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara-negara anggota NATO. Sudah ribuan sanksi yang diterima oleh Rusia. Namun, sanksi-sanksi itu tidak memiliki dampak yang berarti bagi Rusia.